Oh, baik. Jadi untuk pertama di sini Lab Exploring DNS Traffic atau menjelajahi DNS. Nah, untuk part pertama itu Capture DNS Traffic atau menangkap lalu lintas DNS. Nah, di sini step pertama itu mendownload dan install Wireshark. Tapi terlebih dahulu saya sudah menginstalnya. Jadi untuk menginstalnya itu langsung saja ke website dari Wireshark yaitu www.wireshark.org. Nah, untuk bagian ini penginstalnya akan saya skip saja dan langsung saja ke step yang kedua yaitu capture DNS traffic. Nah, di sini untuk melakukan capture itu eh, harus membuka Wireshark-nya terlebih dahulu. Kemudian kita pilih WiFi atau adapter lainnya. Di sini saya akan menggunakan WiFi. Langsung saja start capture-nya seperti ini. Dan yang kedua yaitu memilih command prompt, start, kemudian masuk ke command prompt. Dan di command prompt-nya itu kita ketikkan ipconfig slash flash DNS. Dan kemudian sudah masuk, kemudian di sini lagi kita disuruh mengetikkan ms lookup. Dan kemudian pada bagian E, masukkan domain sebuah website, yaitu contohnya di sini, yaitu www.cisco.com. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita keluar dari ns lookup-nya dengan perintah exit. Dan pada bagian G juga kita disuruh untuk stop capturing Wireshark. Untuk capturing-nya sudah di stop. Untuk berikutnya itu mengekspor DNS clear traffic. Nah, di sini pada bagian A, di filternya kita disuruh masukkan udp.port sama dengan 53. Sama dengan 53. Dan hasilnya seperti itu. Nah, pada bagian B kita disuruh untuk memilih DNS yang punya label standar query 0 kali 0002 a www.cisco.com. Nah, di sini kita cari yang punya label ini yaitu standar query 0x0002. Di sini kita pilih saja seperti ini. Kemudian pada ini kita disuruh pada paket details print kita disuruh memperhatikan bahwa dia ada Ethernet, ini Ethernet dan lain-lainnya. Kemudian disuruh di sini pada bagian D, pilih sini YouTube
mengexpand bagi pada bagian Ethernet 2. Nah, di sini. Nah, di sini muncul pertanyaan, apa source dan apa MAC address source dan destination-nya. Nah, untuk MAC address-nya itu di sini seperti ini. Di sini ada EC untuk destination, EC, 6, A, dan seterusnya. Kemudian source-nya juga demikian. Untuk source-nya itu 9C, DF, dan seterusnya. Kemudian network interface-nya, ya, untuk interface yang berkaitan dengan network MAC address-nya sendiri itu untuk source-nya terkait dengan network interface card yang ada di komputer kita itu yaitu Lithium Teco. Kemudian untuk destination-nya sendiri itu interface-nya itu berupa router. Nah, di sini routernya itu bernama Fiber Home Tel 331738. Nah, kemudian berikutnya di sini kita disuruh untuk expand protokol versi 4. Nah, muncul pertanyaan apa source, apa IP, alamat IP sumber dan destination ya, atau source dan destination. Kemudian network interface yang mereka gunakan. Nah, untuk IP-nya sendiri itu sudah bisa dilihat di sini, di mana source-nya itu 192.168.134 dan to destination-nya itu 192.168.161 dan interface-nya sendiri masih sama di Ethernet tadi, itu Faber Hotel dan Lithium Teco. Kemudian kemudian pada bagian F itu kita disuruh untuk expand user datagram protocol. Nah, di sini ap- muncul pertanyaan apa port untuk source-nya dan destination-nya. Nah, untuk port source-nya itu 64993 dan destination-nya itu 53. Kemudian apa default port-nya? Nah, untuk default port-nya itu sama dengan port destination yaitu 53 karena ini adalah default port atau port yang umum digunakan. Kemudian di sini berikutnya yaitu membuka command prompt dan disuruh untuk mengetikkan HRP ya, dan ipconfig all, ipconfig slash all. Nah, muncul pertanyaan, bandingkan MAC dan IP address di Wireshark, hasilnya kemudian hasil dari itu ipconfig slash all dan apa eh, observasi yang Anda lakukan. Nah, untuk di Wireshark tadi bisa dilihat bahwa MAC address-nya, destination-nya ini, source-nya ini, kemudian di bagian IP address-nya, source-nya seperti ini dan destination-nya seperti ini. Kemudian jika uh, di command prompt-nya untuk wifi-nya seperti ini, hasilnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya pada bagian A, expand DNS query pakai detail pins dan expand flex inquiries. Untuk flex-nya ini itu menggunakan
0x0100 standar query dan untuk bagian queriesnya seperti ini. Kemudian masuk 3 itu export DNS response traffic. Masih pada yang sama tadi. Kemudian eh, disuruh memberikan MAC dan IP address dan port numbernya dan eh, bisa dilihat bahwa untuk MAC address-nya seperti ini. Kemudian untuk bagian MAC address-nya seperti ini, untuk bagian IP-nya seperti ini, dan portnya juga ini untuk source-nya dan destination-nya. Kemudian flag dan queries-nya seperti ini untuk uh, flag-nya yang digunakan dan queries yang ada dalamnya. Kemudian pada bagian D, observe CNAME dan recourse in the unsure detail dan bagaimana hasilnya. Nah, di sini untuk CNAME-nya sendiri itu tidak ditampilkan. Jadi mungkin di skip saja. Kemudian muncul reflection dari Wireshark. eh, apa yang lain yang bisa kita pelajari dari network ketika kita menghapus filternya. Nah, untuk di sini ya itu kita bisa lihat protokol lain yang sedang berjalan, kemudian identitas perangkat yang aktif di jaringan ini, bagian ini, kemudian durasi dan frekuensi komunikasi antar perangkat bisa dilihat dengan time-nya, kemudian apa ada koneksi yang mencurigakan atau tidak biasa, kemudian informasi gateway, DNS server, topologi jaringan lokal, kemudian pola komunikasi yang bisa mengindikasikan aktivitas malware atau scanning. Nah, kemudian bagaimana attacker bisa menggunakan website untuk eh, mem- memasuki jaringan Anda. Nah, yang pertama itu bisa dilakukan dengan cara meniru identitas perangkat dengan memasukkan MAC atau IP address-nya. Kemudian yang kedua itu menyusup ke jaringan menggunakan paket palsu berdasarkan pola paket yang diamati. Kemudian berikutnya itu menyerang DNS melalui spoofing atau phishing berdasarkan informasi DNS yang ditangkap. Kemudian yang lain itu mengamati sisi login untuk mencari token autentikasi jika protokol tidak dienkripsi. Nah, demikian saja untuk lab DNS traffic. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Jovin Kapalinggi. Jadi di sini saya akan menerangkan seperti pengenalan cyber 77 pada lab attacking a MySQL database. In this lab, we will review a PCP file from a previous attack against a SQL database. Langsung saja masuk ke dalam part yang keempat, open the PCP file and follow the SQL database attack. Jadi masuk ke step yang pertama, open Wireshark and load the PCPA pack. Jadi di sini kita buka CyberOps Workstation, lalu masuk ke dalam application, lalu pilih CyberOps, lalu pilih Wireshark. Setelah itu, kita lanjut, kita klik open. Nah, setelah itu kita akan mencari lab support file. Di dalam lab support file kita pilih SQL Lab PCPA. Nah, selanjutnya, the PCPA file opens within Wireshark and display the capture network traffic. Ini dia. Lalu di sini ada pertanyaan. What are
two IP address involved in this SQL injection attack based on information is paid. Sini kita lihat untuk langsung ketik 30 di sini itu IP addressnya itu ialah 10.0.2.15 dan 10.10.0.2. Oke. Dan selanjutnya masuk ke dalam step yang kedua, yaitu view the SQL injection attack. Nah, in this step we will be viewing the beginning of an attack. Okay, lanjut. Within the Wireshark capture right. Oke, kita pilih untuk baris yang ke-13. Kita klik kanan, lalu kita pilih full head streams. Nah, di sini bisa dilihat. Selanjutnya, di tab find kita pilih, lalu setelah itu kemudian lalu di sini bisa kita lihat bahwa sini penyerang telah memasukkan query yaitu 1 sama dengan 1. Lalu 1 sama dengan 1 ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.0.2.15. Nah, di sini untuk melihat apakah aplikasi rentan terhadap serangan SQL injection. Nah, alih-alih di sini memberikan pesan kegagalan login. Nah, aplikasi justru merespon dengan menampilkan sebuah record dari database. Penyerang pun telah memverifikasi bahwa mereka bisa memasukkan perintah SQL dan database yang akan merespon. Nah, struktur pencarian 1 sama dengan 1 menghasilkan penyertaan SQL yang selalu bernilai benar. Nah, dalam contoh ini tidak peduli apakah apa yang dimasukkan dalam komputer tersebut, hasilnya akan selalu benar. Lalu lanjut, di sini kita akan close. Lalu kita clear, lalu lanjut kepada bagian step yang ketiga, yaitu the SQL injection attack continues. In this step, we will be viewing the continuation of an attack. Kita lanjut ke dalam line yang ke-19, kita klik lalu follow headed streams. Lalu selanjutnya kita masukkan 10 1. Bisa dilihat. Oke, di sini penyerang telah memasukkan query 1 dengan 1 ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.0.2.15. Nah, di sini alih-alih memberikan pesan kegagalan login, aplikasi justru merespon dengan menampilkan informasi sebagai berikut, yaitu database name is DYWA dan database user sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita close, lalu kita clear. Lanjut kepada bagian step yang keempat, yaitu the SQL injection attack provides system information. The attacker continues and start targeting more specific information. Lanjut, sini kita akan pilih garis yang ke-22 di kanan, lalu kita follow straight. Nah, di sini kita akan memasukkan line kita. Di sini bisa dilihat bahwa penyerang telah memasukkan query itu sama dengan 1 and select null atau version ke dalam kontak pencarian user ID pada target 10.0.2.15 untuk mengetahui identifikasi versi. Nah, perhatikan bahwa identifikasi versi muncul di akhir output tepat sebelum kode penutup HTML di sini. Lalu lanjut ke dalam, di sini ada pertanyaan. What is the version? Baik, untuk versinya di sini bisa kita lihat di sini itu 5.0.
7, 12 gitu. Ya. Lalu lanjut, kita klik pause, lalu kita klik play. Lanjut kepada step yang kelima, yaitu di SQL Injection Attack and Table Information. Yaitu di sini itu, the attacker knows that there is a large number of SQL tables that are full of information. The attacker attempts to find them. Jadi di sini kita akan pilih pada line 25, kita klik kanan, kita follow to tab streams, lalu kita masukkan data users. Oke, di sini dia. Nah, di sini itu penyerang telah memasukkan query lalu ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.0.1.15 untuk melihat semua tabel yang ada di dalam database. Nah, di query ini menghasilkan output yang sangat besar, yaitu bersih banyak tabel, karena penyerang hanya menggunakan null tanpa spesifikasi lebih lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan. What will the modified comment untuk perintah di sini, yaitu database akan memberikan output yang lebih jauh pendek yang difilter berdasarkan kemunculan kata user. Lalu selanjutnya kita akan close, lalu clear. Lalu masuk ke dalam step yang keenam, yaitu the SQL injection attack continues, yaitu the attack ends with the best price of all password hash. Jadi di sini kita klik pada line yang ke-28, kita klik kanan, kita follow the streams. Lalu di sini kita akan masukkan file keseluruhan. Lalu setelah itu lanjut. Di sini penyerang telah memasukkan query ke dalam kotak pencarian user ID pada tanggal 10.2.15 untuk mengambil nama pengguna dengan hash kata sandi. Nah, di sini ada pertanyaan. Ini pertanyaan yaitu which user has the password hash? Yaitu di sini itu adalah 1337. Lalu lanjut, using a website such as. Oke, jadi kita akan di sini akan buka website. Lalu kita akan memasukkan password hash ini, lalu kita melihat penjelasan. Itu di sini yaitu di sini itu adalah Charlie untuk jawabannya. Lalu lanjut ke yang kita close. Lalu di sini ada pertanyaan reflection, yaitu what is the risk of having problem use the SQL language? Jadi, pengguna bahasa SQL pada platform dapat beresiko tinggi jika tidak mengimplementasikan dengan aman. Salah satu risiko utamanya adalah SQL injection, yaitu teknik serangan di mana penyerang menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam input pengguna seperti kolom login atau pencarian untuk mengakses pencuri, mengubah atau bahkan menghapus data dalam database. Nah, jika validasi dan sanitasi input tidak dilakukan dengan benar, nah penyerang dapat mengambil alih kontrol di atas database, mencuri informasi sensitif, atau merusak sistem secara keseluruhan. Lanjut ke dalam pertanyaan kedua, yaitu browse the internet, the perform of a short on prevent SQL injection attack. What are two methods or steps that can be taken to prevent SQL injection attacks? Yang pertama yaitu menggunakan prepared statement atau Parthenos queries. Jadi ini adalah teknik di mana SQL dipisahkan dari data yang dimasukkan oleh pengguna dengan prepared statements. Nah, input pengguna tidak akan pernah dianggap sebagai bagian dari struktur perintah SQL sehingga serangan injeksi tidak dapat dijalankan. Yang kedua itu melakukan validasi dan sanitasi input. Nah, semua data yang berasal dari pengguna harus divalidasi, dibersihkan terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini, pastikan input hanya bersih karakter yang diizinkan, seperti angka saja untuk ID, dan dihindari langsung mengeksekusi input tanpa pengecekan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan
lab berikutnya. Nah, yaitu lab reading server logs. Nah, kita langsung masuk saja pada part yang pertama, yaitu reading logs file with cat, more, less, and tail. Nah, di sini um, pada step 1 di sini start the CyberOps Workstation VM and open the terminal windows. Kita sudah start, kemudian kita disuruh untuk buka terminal Windows ini. Nah, kemudian di sini from the terminal window issue the command below to display the content, log test, tutorial log, file locate in the home analyst lab support file folder. Bisa aja ini. Nah, kemudian ada pertanyaan, what is the what is a drawback of using cat with large text file? Jawabannya adalah salah satu kelemahan menggunakan cat untuk membuka file teks besar adalah bahwa seluruh isi file akan ditampilkan sekaligus ke layar, sehingga informasi akan scroll terlalu cepat dan sulit untuk dibaca atau dianalisis secara efektif. Nah, kemudian C, from the same terminal window, use the command below, display the content, the logs file again, this time using more. Nah, tadi kita using cat, sekarang kita using more. Kemudian ada pertanyaan, what is the drawback of using more? Nah, more hanya bisa digunakan untuk menampilkan isi file secara maju atau scroll ke bawah saja. Jika mau melewatkan bagian yang penting dan ingin melihat kembali bagian sebelumnya, kamu tidak bisa scroll ke atas. Jadi kamu harus keluar dari more untuk membuka file dari awal lagi. Nah, langsung quit saja. Kemudian di D, di sini sekarang the terminal use less to display the content. Nah, sekarang kita menggunakan less. Nah, kemudian, nah, less. Kemudian kita disuruh use the key to quit. Nah, kita quit. Kemudian kita menggunakan tail. Tadi kita sudah menggunakan less. Penampilannya hanya lebih sedikit daripada saat kita menggunakan more dan cat. Sekarang kita akan menggunakan tail. Lebih sedikit lagi yang ditampilkan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam step 2, yaitu use tail minf to active monitor content. Nah, di sini kita menggunakan sudo tailf. Ini kita masukkan password. Kemudian ada pertanyaan, what is the difference in the output tail and tailf explain? Nah, di sini perintah tail digunakan untuk menampilkan 10 baris terakhir dari sebuah file dan langsung berhenti setelah itu. Sedangkan tail minf selain menampilkan 10 baris terakhir juga terus memantau file
secara real time dan menampilkan baris baru yang ditambahkan ke file tersebut secara langsung di terminal. Perintah telminef sangat berguna untuk memantau file log yang sedang aktif digunakan oleh sistem atau aplikasi secara langsung. Nah, kemudian ada B. Nah, kemudian kita masuk pada C. Select the bottom terminal window and each other following the command. Nah, di sini kemudian di sini outputnya keluar adalah this is a new entry to monitor the log file. Nah, di sini this is a message to home engine. Terus kemudian kita nah kemudian D press Ctrl L to stop extract. Nah, kita keluar. Nah, di sini part 2 file log file and size log. Nah, di sini use the cat command root list the content file log size log. Jadi one file. This file holds the log entry that are guaranteed by the CyberOps Workstation VM operation system and send to the sizelog service. Nah, di sini kita buka sudo cat find log log. Nah, ini data-datanya akan jadi seperti ini semua. Nah, kemudian ada pertanyaan, why did the cat command have to be executed as root? Nah, log kernel tersebut menunjukkan bahwa proses booting sistem Linux pada mesin virtual atau VBox yang mencakup instalasi driver perangkat keras seperti keyboard, PS atau 2, USB, hard disk, SCSI, dan driver grafis VirtualBox. Sistem juga dapat membuat modul kernel untuk sistem ext4, protokol jaringan, serta mendatangkan adaptor AC dan baterai, mengatakan bahwa sistem aplikasi itu terdeteksi dan mengonfigurasi berbagai komponen perangkat keras secara normal. Nah, di bagian B, notice that the var log sizelog file only store in the most recent log entry. To keep sizelog small, that operation system periodically rotates the log file, reminding older file as syslog 1, syslog 2, and so on. Use cat and kita menggunakan ini, tapi kita menggunakan di 2. Dia hampir sama aja, hanya ada berbeda output sedikit. Nah, tapi hasilnya sama aja. Kemudian ada pertanyaan di bagian B, can you think a reason why it is so important to keep the time and date computer correctly synchronized? Kesimpulannya, menjaga 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 sinkronasi waktu yang tepat di komputer sangat penting untuk memastikan integrasi log, keamanan sistem, akurasi stempel waktu file, kelancaran komunikasi jaringan, dan keberhasilan menjadwal tugas otomatis. Waktu yang tidak sinkron dapat menyebabkan masalah dalam pembacaan masalah, kegagalan autentikasi, dan kerusakan data. Nah, kemudian kita masuk di part 3 adalah log file and journal. Nah, di sini step 1 running the journal with no option. Kita sebut saja journal.
know, cerita. Aduh, ini. Nah, di sini B kita disuruh untuk exit display. Jurnalnya telah berhasil, kontrol saja. Step 2, journal and view option. Nah, kita menggunakan sudo min utc. Nah, ini. Kemudian di sini to display log interest recurrent during the last boot, kita menggunakan journal ctl min b. Nah, kemudian use the journal specific service that time track log interest to comment that show all mix service to log recorded today. Nah, di sini kita control C dulu. Sini kita jurnal menu next titik service. Dan no entry. Kemudian use the case which display on the message to generate by the kernel. Di jurnal kita menggunakan K. Nah, ini ya. Kemudian similar to tail F minus F, describe above use the min F switch to actively follow the logs and they are being written. Oh, dulu. Minus F minus. Nah, ini. Nah, kemudian di sini ada reflection. Comparisons and journal. What are the advantage and disadvantage of each? Nah, keunggulan syslog adalah kompleksitas yang sangat luas. Syslog telah ada selama bertahun-tahun dan digunakan secara luas oleh banyak aplikasi dan layanan. Simplify, syslog sangat sederhana, memudahkan konfigurasi dan penggunanya. Format log dapat dibaca di manusia. Kemudian dukungan untuk remove logging. Syslog memungkinkan pengiriman log ke server remote yang berguna untuk pengolahan log terpusat. Nah, kelemahannya syslog itu adalah kekurangnya fitur canggih, tidak adanya dukungan untuk log binary, dan keamanannya terbatas. Sedangkan untuk keunggulan jurnal, yang pertama adalah log binary yang terstruktur, yang kedua adalah keamanan yang lebih baik, yang ketiga adalah pengolahan log yang lebih baik, yang keempat adalah dukungan log untuk log real time, yang kelima adalah mendukung log yang disimpan di memori. Nah, kelemahannya dari jurnal adalah format log tidak dapat dibaca manusia, yang kedua adalah ketergantungan pada sistem, dan yang ketiga adalah penggunaan ruang disk yang lebih banyak. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.